Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Alfian Bahri, seorang guru amatiran yang tidak henti-hentinya untuk terus belajar dan belajar. Namanya juga amatiran. Pada edisi kali ini saya ingin mengatakan atau membela guru Indonesia bahwa guru Indonesia bukan tukang sihir. Apa maksudnya? Simak baik-baik ulasannya. Tukang sihir terkesan provokatif dan diksinya sangat mistis. Tapi kita nggak bisa menghindari dakwaan itu, apalagi kalau kita ini guru Indonesia yang memang secara praktikal kita itu lebih banyak jadi tukang sihirnya, lebih banyak jadi tukang sulapnya, entah itu administrasi yang copy paste, entah itu laporan-laporan lainnya yang serba formalitas, entah itu hasil belajar siswa, entah itu yang materi ajar, macam-macam pokoknya. Kita itu serba kayak jadi tukang sihir, tukang fotokopi gitu aja. Tapi teman-teman, saya tidak ingin menyalahkan guru terlalu jauh, tidak ingin mengkambing hitamkan guru terlalu dalam. Saya di sini hanya ingin mencoba membela guru bahwa hal-hal semacam itu tidak sepenuhnya salah guru, karena guru pada posisi ini tidak benar-benar berada pada di atas ataupun di bawah. Guru posisinya itu ada di tengah-tengah. Dan dia yang paling banyak disorot dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Jadi dia ini lebih mirip seperti keadaan yang terhimpit. Itu sebabnya dia mengubah dirinya menjadi tukang sihir. Itu bisa dijelaskan secara teoritis dan juga secara praktik sebenarnya. Dan juga tentunya secara kenyataan. Kita perlu melihat persoalan ini dalam perspektif yang lebih jauh, dengan sorot kamera yang lebih tinggi dan jauh melebar gitu, ke dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang 3 pilar pendidikan, yaitu orang tua, sekolah, dan masyarakat. Tentunya kalau sekolah ini diwakilkan atau perwakilan dari negara. Di sini, kalau kita paham 3 pilar ini, atau 3 kerangka utama dalam membentuk pendidikan, kita akan benar-benar paham bahwa pendidikan itu seyogyanya, seharusnya, dan memang harus begitu, tidak bisa dilimpahkan serta-merta begitu saja pada tubuh seorang guru. Apalagi pada tubuh seorang guru Indonesia. Kalau ditambah lagi pada tubuh seorang guru Indonesia swasta honorer pinggiran. Malah nggak bisa, teman-teman. Karena apa? Karena di dalam tubuh guru itu sendiri, seperti yang saya katakan, dia adalah fungsi subjek yang terhimpit. Dalam diri guru itu sendiri sudah banyak persoalan yang rumit gitu. Jangan sampai beban pendidikan yang begitu besar, begitu lebar, begitu luas dibebankan semata-mata kepada guru. Kalau ada masalah pendidikan yang buruk, guru. Kalau ada siswa yang nakal, guru. Kalau ada ini yang nggak beres, guru. Seakan-akan guru ini aja yang bertugas. Padahal sekali lagi dan seharusnya kalau kita bicara pendidikan, ya pasti itu berkaitan sama orang tua, masyarakat, dan sekolah. Ingat, sekolah, bukan guru yang disebut. Itulah mengapa faktor di luar keguruan itu sendiri juga harus diekspos. Kalau dalam sekolah, faktor di luar keguruan itu apa sih? Ya sarana prasarana, kesejahteraan. Jangan sampai kita itu pengen guru yang kreatif inovatif, tapi tidak didukung secara material, secara support system, secara support iklim, secara support kesejahteraan yang mewadahi. Kita itu konyol. Pemimpin kita di level sekolahan itu konyol-konyol. Bilang kreatif, inovatif, tapi nggak ada support yang mendukung, ya sama saja. Yang ada itu kreatif, inovatif, tapi versi akal mengakali. Hasilnya apa? Ya akal-akalan. Disinilah tukang sihir menjadi relevan, terjebak pada formalitas, terjebak pada laporan-laporan kertas. Kita tidak benar-benar mendapatkan substansi dari pendidikan itu sendiri. Gairah belajar itu sendiri menjadi hilang.
Itu faktor sekolah, begitu rumit itu. Belum kita membahas tentang faktor masyarakat, faktor orang tua. Ini makin rumit. Apalagi melihat tingkat kesejahteraan orang-orang Indonesia. Ini berkaitan sama iklim kerja, iklim keluarga, hubungan psikologis antar warga. Makin rumit, teman-teman. Dan bahayanya masyarakat, tentu di sana ada keluarga, selalu mengidentikan pendidikan itu ya tugasnya di sekolah. Itu kan bahaya, konyol itu. Pemerintah harus bisa menyelesaikan masalah ini. Bagaimana menciptakan sistem, bagaimana menciptakan policy, bagaimana menciptakan kebijakan yang memang mengarah ke sana. Dengan mengontrolnya terus-terusan. Dengan memastikan bahwa benar-benar kebijakan itu dilaksanakan, dijalankan tanpa paksaan, tanpa ketertindasan. Berat, ya berat. Makanya itu jangan jadi pemimpin kalau memang nggak siap. Pemimpin itu untuk orang-orang yang siap, yang memang punya jiwa nasionalisme tinggi, punya win-win solusi. Dan itu pun mereka juga harus untuk tidak mengakui ketercapaian kalau mereka sudah bekerja. Mereka tetap harus fokus ke masalah, persoalan. Begitu terus kerja pemimpin. Sekali lagi sangat berat. Kalau ada pemimpin yang memang fokusnya ke masalah, persoalan, aku yakin pendidikan Indonesia, terutama masalah-masalah bangsa ini, akan terkikis dengan sendirinya, pelan. Beda halnya kalau ada pemimpin, itu fokusnya pada hasil pencitraan. Kondisi bangsa ini kayak akan semakin lari meninggalkan masalah-masalahnya. Masalahnya terus numpuk, tapi konsep yang ditawarkan kayak lari gini. Jadi masalahnya terus menumpuk atas. Karena tidak pernah berusaha fokus untuk menyelesaikan masalah. Bahaya pemimpin seperti itu. Kembali ke konsep pendidikan. Itulah beratnya guru di Indonesia. Dia benar-benar kayak terhimpit. Kanan disuruh mendongak ke negara bahwa ada jurang kemiskinan, di tangan kanan, di tangan kiri dikerangkeng dengan administrasi, formalitas, laporan-laporan kertas. Teman saya banyak guru, saudara saya juga banyak guru. Saya paham betul bagaimana mereka bekerja itu. Suasana yang mereka ceritakan saat berada di sekolah itu bagaimana, saya paham betul itu. Banyak teman-teman saya ASN, P3K, ceritanya sama semua. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama sebagai guru dan sebagai satu kesatuan profesi, bahwa kita memang harus kompak menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai masalah yang begitu besar ini ya ditangani oleh orang yang memang bukan guru terkadang. Ini lebih bahaya. Karena apa? Karena masalah yang ditangani jika bukan pada si perasanya, si praktek langsungnya, si praktisinya, itu akan terjebak pada motivasi-motivasi yang motivasional. Mereka akan menjual gitu terus, teman-teman. Dia tidak pernah berusaha menyelesaikan kegetiran seorang guru, keresahan seorang guru. Ujung-ujungnya mereka akan mengambil sampel. Ini loh guru yang berhasil saya perbaiki, silakan contoh ini, kalau dia bisa silakan kamu juga pasti bisa. Itu orang-orang yang menyelesaikan masalah bukan pada profesi yang ia jalani. Itu lebih bahaya. Cek aja kepala-kepala dinas, orang-orang di atas kalian itu, di atas guru itu, apakah benar-benar pernah jadi guru? Ya enggak. Sekalipun mereka jadi guru, itu ya pasti hanya sebatas batu loncatan untuk ditinggalkan saja. Mereka nggak ada kok yang mau jadi guru. Karena tahu persoalannya banyak. Mereka lebih memilih untuk jadi motivasi. Jadi guru sendiri yang memang harus menyelesaikan masalahnya. Bukan orang lain, bukan jabatan lain, bukan jurusan lain. Karena hanya dengan begitu, masalah keguruan akan menyentuh substansi persoalannya. Yang dirasakan guru itu loh akan terasa benar, dan kita akan tahu, oh solusinya itu yang seperti ini, bukan yang motivasional. Ini sangat-sangat penting untuk kita pahami bersama, teman-teman. Kuharap guru-guru benar-benar mulai
menghilangkan ilmu sihirnya. Kalaupun nggak bisa ya nggak apa-apa. Seperti yang selalu saya katakan, guru nggak profesional itu ya salah, guru nggak digaji tinggi itu salah, dan lebih bermasalah dari itu yaitu sistemnya memperbolehkan semua itu salah. Saya Alfian Bahri, sampai bertemu di bahasan-bahasan selanjutnya. Bye bye.